Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Damara dengan NIM 24123310. Sini selanjutnya membuat siswa login. Yang sebelumnya telah membuat backend siswa login.php. Di sini pada program login, pertama dapatkan inputan NIS dan password dengan cara file isi NIS dari edt NIS text to string, lalu file isi password dari edt password text to string. Lalu file minta boleh new request QA, kontaknya this, lalu file minta data, string request, dari objek string request, lalu untuk metodenya post, dan untuk backend URL login. Backend URL login di sini untuk menghubungkan ke backend siswa login.php. Setelah itu, respon listener, respon, file respon dari JSON object, respon, lalu if respon. Jika responnya hasilnya sukses, maka menyimpan data eh, yang telah melakukan login ke dalam session dengan cara var session dari get share preference siswa mode private edit, lalu menyimpan session nis, session put string nis, respon get JSON object, namanya data get string nis, lalu menyimpan session nama siswa, session put string nama siswa, respon get JSON object, name data, get string nama siswa, lalu menyimpan foto siswa, session put string foto siswa, respon get JSON object, data get string foto siswa. Setelah itu, setelah semuanya selesai, maka menutup session dengan cara session commit. Setelah itu, untuk pindah halaman login ke halaman dashboard, jika loginnya berhasil, maka file pindah dari halaman ini ke halaman dashboard. Lalu start activity pindah. Jika loginnya gagal, maka file pindah dari halaman ini kembali ke halaman login. Lalu start activity pindah. Untuk siswa login di sini meminta 3 kode. Yang pertama ada Amikom OK, yang kedua ada isi NIS, dan isi password. Sini saya mencoba login menggunakan NIS dari Dimas Damara. Maka, NIS yang dimiliki Dimas Damara di sini berhasil login dan terdapat nama Dimas Damara. Sini, maka pada dashboard XML menambahkan ID IV foto siswa dan ID TV nama siswa untuk mengetahui siswa siapa yang telah melakukan login. Maka pada dashboard di sini membuat file TV nama siswa dari text view, find view by ID, r.id, .tv, TV nama siswa, lalu file invite foto siswa dari image view, find view by ID, r.id.iv foto siswa. Setelah itu mengisi TV nama siswa dengan siswa yang telah melakukan login. Dengan cara TV nama siswa text terdapat dari get share preference siswa mode private get string nama siswa dan value-nya 0. Di sini saya mencoba login dengan NIS yang berbeda. Maka untuk nama siswa yang telah melakukan login di sini berubah menjadi Dio Alfiansyah Putra. Selanjutnya, scan QR code pada Android Kotlin. Yang pertama, harus mengizinkan permission untuk kamera, menggunakan kamera, lalu mendownload library dari Jetsync Android dan Jetsync Core. Setelah itu,
Pada antarmuka presensi di sini terdapat text view dengan teks scan hasil dan ID TP hasil, dan untuk ukuran teksnya 18 dp dan paddingnya 10 dp dan gravity-nya center. Lalu ada button untuk melakukan presensi. Di sini ada teks scan QR presensi dan ID-nya ID BTN scan. Lalu pada presensi.kt-nya di sini mendeklarasikan TP hasil dan BTN scan. Privat NAT init var TP hasil bertipe text view, lalu privat let init var BTN scan bertipe button. Untuk deklarasi TP hasil dan button di sini di luar dari fungsi onCreate. Lalu setelah itu TP hasil ditemukan dari antarmuka TP hasil dan BTN scan ditemukan dari antarmuka BTN scan. Lalu jika button ditekan maka BTN scan set on click mengecek apakah sudah permission menggunakan kamera, maka if context compact check self permission this permission Android manifest permission dot camera sama dengan package manager dot permission granted. Lalu mulai scan QR code. Else jika belum permission maka minta activity compact new request permission this array of Android manifest permission dot camera dengan kodenya 919. Lalu setelah itu menerima permintaan kamera menggunakan fungsi on request permission result. If result code-nya sama dengan 919, maka if grand result is not empty dan grand result 0 sama dengan package manager dot permission granted, maka mulai scan QR code. Else TP hasil untuk presensi wajib izinkan kamera. Lalu mulai scanning menggunakan fungsi mulai scan QR code, file aturan sama dengan scan add option, file aturan set from eh, arahkan kamera ke QR code, lalu aturan set back enable true, aturan set orientation lock locked true, lalu jalankan QR code launch input aturan. Setelah itu privat file jalankan QR code untuk menjalankan QR code. Privat file jalankan QR code register for activity result scan kontrak intinya hasil. If hasil konten tidak sama dengan kosong maka TV hasil dot text hasil scan Anda plus hasil add content to string. Else TV hasil dot text QR code tidak ditemukan. Sini sudah berhasil. Tinggal mendownload aplikasinya dan mencobanya pada Android. Selanjutnya membuat presensi. Selanjutnya membuat presensi tampil, menampilkan siswa yang telah melakukan presensi. Yang pertama, membuat tabel presensi pada database Android Amicom. Pada tabel presensi di sini ada 4 atribut. Yang pertama ID presensi, yang kedua ID sesi, yang ketiga NIS, yang keempat waktu. Setelah membuat database, lalu pada program PHP Amikom gurunya membuat file baru yang bernama presensi peserta.php. Pada file presensi peserta.php di sini include koneksi.php untuk melakukan koneksi ke database, lalu edisesi, get edisesi. Setelah itu membuat variabel presensi isinya array kosong, lalu melakukan query select from presensi left join eh, siswa di tabel presensi ada NIS dan tabel siswa ada NIS, lalu where edisesi sama dengan edisesi. Lalu diperulangkan $tiap, $ambil, pet asok dipecah ke array karena data atau siswa yang presensi banyak maka
dipulangkan. Setelah itu forage dolar presensi, ASCII dollar value di sini untuk mengisi dari tabel siswa yang telah melakukan presensi. Di sini ada nomor, NIS, nama siswa, dan waktu. Setelah itu pada presensi.php di sini memanggil file presensi peserta.php untuk menampilkannya di sini. Lalu pada file presensi.php membuat fungsi baru presensi peserta, $azak, tabnya get, URL-nya presensi peserta.php, ID sesi sama dengan php echo ID sesi. Jika sukses, maka menampilkan hasil peserta, lalu ditempatkan pada tbody.html, hasilnya hasil peserta. Lalu membuat file presensi peserta, setelah itu membuat set interval fungsi untuk presensi peserta dengan waktunya 1 detik. Saya mencoba menginputkan peserta untuk melakukan presensi. Sini edisi sesinya 17. Maka di database akan bertambah yang edisi sesinya 17. Yang di dashboard guru siswa yang telah melakukan presensi di sini akan tampil. Setelah itu membuat backend siswa presensi untuk siswa yang melakukan presensi pada Android. Di sini membuat file baru siswa presensi pada folder Android Amicom. Lalu isi dari file siswa presensi di sini if set ini untuk meminta kode Amicom OK, lalu $nis, $post nis, $kode sesi, $post kode sesi, lalu melakukan query select from siswa where nis sama dengan $nis. Lalu $siswa sama dengan $ambil dipecah ke array. Setelah itu, if jika siswa kosong, maka hasilnya gagal dan datanya array kosong. Else, mengecek apakah sesinya ada, maka melakukan query $ambil sesi, query-nya select from sesi where kode sesi sama dengan kode sesi. Lalu $sesi, $ambil dipecah ke array kosong. Jika sesi kosong, maka hasil gagal dan datanya array kosong. Selanjutnya, else cek kembali jika sesinya ada, apakah sudah presisi, maka membuat query kembali. Di sini membuat variabel id sesi sama dengan sesi id sesi. Lalu melakukan query $ambil presensi. Query-nya select from presensi where id sesi sama dengan id sesi dan nis sama dengan nis. Lalu presensi $ambil presensi dipecah ke array kosong. If jika presensi kosong, maka melakukan query kembali insert into presensi id nis id sesi nis, value-nya id sesi dan $nis. Setelah itu untuk hasilnya sukses dan datanya array kosong. Setelah itu else jika sudah presensi maka hasilnya sudah out hasil datanya array. Setelah itu else out hasil gagal out data array. Setelah membuat backend siswa presensi, selanjutnya membuat fitur presensi pada aplikasi Android Studio. Pada file presensi Kotlin di sini membuat fitur presensi. Maka jika scan berhasil di sini
membuat variabel baru, file kode sesi, tipenya string, hasil, dot content to string, lalu file this terdapat dari get share preference, namanya siswa, mode private, dot get string, key-nya nis dan value-nya kosong. Setelah itu, untuk mengirim kode sesi dan nis ke backend, maka file minta new request QA konteksnya this, lalu file minta data tipenya string request dari objek tipenya string request, dan untuk metodenya post dan backendnya URL presensi. Ini untuk menghubungkan ke backend siswa presensi. File respon tipenya JSON object, terdapat dari JSON object response. If jika hasilnya sudah presensi, maka memberikan pesan sudah presensi. Lalu file pindah dari halaman ini ke halaman dashboard. Setelah itu selesai. Lalu start activity pindah. Else, jika hasilnya sukses, maka memberikan pesan berhasil presensi dan file pindah dari halaman ini ke halaman dashboard. Setelah itu finish. Lalu start activity pindah. Else, jika presensi gagal, maka memberikan pesan gagal presensi, lalu file pindah dari halaman ini ke halaman dashboard. Lalu finish dan start activity pindah. Untuk presensi di sini meminta 3 kode. Yang pertama Amicom OK, yang kedua NIS, dan yang ketiga kode sesi. Setelah itu return bawaan minta .add minta data. Else tv hasil .text QR code tidak ditemukan. Baik, di sini saya login menggunakan NIM yang dimiliki oleh Dimas Damara. Dan saya akan melakukan presensi. Presensi pun berhasil dan data akan disimpan di database. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.